Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Berkata Imam Nawawi di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin bab yang ke-13, beliau mengatakan babu bayani kathratit turuqil khair, bab penjelasan banyaknya jalan menuju kebaikan. Kita sudah sampai hadis yang ke 131 atau 132 atau hadis yang ke-15 dalam bab ini. Kalau dari awal bab pertama, maka ini hadis yang ke-131. Kalau dari bab ini adalah hadis yang ke-15. Hadisnya diriwayatkan dari Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian apa yang akan Allah hapuskan dengan amalan tersebut kesalahan-kesalahan, wa yarfa'u bihi darajat, dan akan diangkat derajat-derajat. Kemudian para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qal isbaghul wudu 'alal makarih, menyempurnakan wudu di saat tidak menyenangkan. Maksudnya menyempurnakan wudu bilangannya tidak lebih dari 3 kali. Yang kedua, tidak melebihi dari batasan yang telah ditentukan di dalam berwudu. Misalnya tangan sampai siku, kemudian kaki sampai mata kaki, tidak melebihi. Kemudian yastau'ab, menyeluruh. Itu nama daripada atau maksud daripada isbaghul wudu, menyempurnakan wudu. Karena sebagian tatkala berwudu sampai, kalau tangan sampai adud, sampai lengan tangan, kemudian kalau kaki sampai sak, sampai betis, maka yang tepat adalah sebagaimana tadi yang disebutkan, sesuai dengan batasan yang ditunjukkan Rasulullah SAW, dan juga dari sisi bilangannya, kemudian juga menyeluruh. Menyempurnakan wudu tatkala dalam kondisi tidak menyenangkan, makarih. Wa kasratul khuta ilal masajid, dan banyak melangkah ke masjid. Banyak melangkah ke masjid secara umum, melangkahnya, tetapi maksudnya adalah sholat di situ, berzikir, taklim, banyak melangkah ke masjid. Jadi tatkala kita sudah menunaikan apa yang menjadi hajat kita di dunia, ada waktu, maka berangkatlah ke masjid. Ini yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Berikutnya, wangtidharus shalah ba'da shalah, dan menunggu salat setelah salat. Di antaranya bisa kita menyapu masjid, membersihkannya, mengepelnya. Karena terkadang kita menunggu waktu salat ke salat berikutnya perkara yang berat, misalnya dari maghrib sampai isya, berat. Maka bisa dengan hal-hal demikian itu, atau dengan taklim, atau dengan baca Al-Quran, ataupun yang lainnya. Kemudian
Rasulullah SAW mengatakan fadzalikum ribat. Maka yang demikian itu adalah ribat. Ribat itu aslinya adalah berjaga-jaga di front terdepan tatkala sedang jihad. Ini menunggu waktu salat, setelah salat disebut dengan ribat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis selanjutnya yaitu hadis ke-132 atau hadis ke-16 dalam bab ini. Hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, semoga Allah meridainya. Asy'ari ini ya dari Asy'arah, yaitu kabilah di Yaman. Kabilah di Yaman, beliau dari Yaman berarti. Ikutnya kabilah dari Asy'arah. Nama kabilah. Semoga Allah meridainya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, "Man shallal bardain dakhalal jannah." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang mengerjakan salat di waktu dua yang dingin, maka masuk surga. Nah, ini di samping menunjukkan keutamaan salat di waktu yang dingin tersebut, yaitu subuh dan asar. Kalau dari sisi bab yang ditulis oleh Imam Nawawi, beliau meninjau dari sisi ini loh, banyaknya jalan menuju kebaikan. Di antaranya sholat di waktu yang dingin, sehingga tatkala kita bingung apa yang harus dilakukan setelah banyak melakukan amalan kebaikan, kemudian ditujukan di sini, ini bisa dengan ya sholat di dua waktu yang dingin dengan keutamaan yang besar sampai surga. Sholat di dua waktu yang dingin yaitu subuh dan asar, karena subuh masih membawa dingin dari sisa-sisa dinginnya malam. Kemudian asar sudah masuk dingin karena hangatnya siang hari, yaitu misalnya jam 10 sampai jam 2 ya, terasa hangat. Begitu mulai jam 2 lebih menjelang asar sampai masuk asar sudah dingin. Nah, ini terasa sekali tatkala di musim dingin. Di negeri kita ini karena cuacanya dan iklimnya sangat nyaman, sehingga hal-hal yang demikian ini hampir tidak pernah dirasakan. Bagi mereka-mereka yang menjumpai dua keadaan yang demikian ini, tentunya keutamanya sangat besar. Walaupun secara umum dari hadis ini insya Allah juga berlaku bagi negeri kita. Walaupun negeri kita nyaman, tapi tak semua orang mengetahui negeri kita itu nyaman, karena dia tidak ada perbandingannya. Sehingga di waktu subuh dia merasa dingin, di waktu asar dia juga sudah merasa dingin. Padahal bagi orang-orang yang mengetahui keadaan demikian itu belum teranggap dingin ya. Tetapi dari keumuman hadis insyaallah tetap masuk ya ke dalam keutamaan ini, yaitu ya dua waktu yang dingin, yaitu salat subuh dan salat asar. Nah, ini keutamaannya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan masuk surga. Kemudian hadis yang ke-133 atau hadis yang ke-17 dalam bab ini diriwayatkan juga oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal 'abdu," apabila seorang hamba itu dalam keadaan sakit, au safara, atau dia dalam keadaan safar. Sebagaimana yang diketahui ya, orang sakit atau orang safar secara umum tidak mungkin sempurna mengerjakan ibadah seperti sholat ya, ataupun qiraatul Quran, ataupun mungkin bekerja, ataupun mungkin birrul walidain, ataupun yang lainnya dari amalan-amalan kebaikan yang dia maksudkan untuk ya akhirat karena ikhlas kepada Allah SWT. Ya, ini tidak mungkin. Ya. Berarti di sini juga sisi-sisi yang lain yang kita lihat, kondisi orang dalam keadaan lemah itu lebih sulit untuk beramal saleh. Makanya hal yang paling diwaspadai oleh manusia diantaranya adalah tatkala safar atau tatkala sakit, godaan atau serangan dari syaitan laknatullah alaih kepada manusia itu lebih intensif ya, lebih gencar.
lebih gencar. Jadi kalau dalam keadaan sehat, dalam keadaan nyaman, dalam keadaan kondisinya ya prima, masih digoda, ketahuilah di saat sakit dan safar lebih intensitasnya ditingkatkan oleh syaitan, karena posisi manusia itu dalam keadaan lemah ya. Karena dalam keadaan lemah kalau diserang, kemungkinan untuk terkalahkan oleh syaitan peluangnya lebih besar. Dan yang lebih mengerikan lagi tatkala sedang sakaratul maut. Ini kesempatan emas bagi syaitan, karena tinggal ya satu langkah, kalau dia ngikut syaitan maka menjadi temannya di neraka. Naudzubillah ya. Nah, ini bagi orang yang dalam keadaan sehat. Ya. Dia biasa ibadah. Nah, ini Rasulullah menunjukkan ini. Idza maridul 'abdu aw safara, apabila seorang hamba dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, kutiba lahu, maka dicatat oleh Allah untuknya dari pahala-pahala mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, seperti apa yang biasa dia kerjakan dalam keadaan dia tidak safar dan dalam keadaan tidak sakit. Sisi yang lain dari apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW adalah pemaksimalan ibadah di saat tidak safar, yaitu mukim, dan pemaksimalan ibadah tatkala sehat. Karena ya, ini menjadi kekuatan tambahan tatkala dia sakit. Ya, dia sakit. Mengapa ada orang yang sakit kemudian gagal dengan sakitnya, naudzubillah min dzalik, akhirnya masuk neraka? Kenapa tatkala ada orang yang tidak safar, ya, ada orang yang safar gagal di dalam safarnya sehingga dia di bawah naungan bendera iblis, ya, karena orang yang safar itu tatkala dia keluar dari rumah maka ada dua yang berebut, satu iblis, kemudian satu lagi malaikat. Nah, dengan bendera siapa dia akan melakukan safar? Maka ada di antara orang yang safar berhasil dengan safarnya mulia, ada dengan safar ya, banyak yang gagal dengan safarnya. Maka tatkala dalam keadaan tidak safar, agar dia mendapatkan penjaga dari Allah dan pahalanya tetap sempurna, maka di saat itulah dia memaksimalkan ibadah ya, agar di dua waktu ini dia kemudian tetap mendapatkan pahala yang sempurna, sebagaimana dia dalam keadaan tidak safar atau sebagaimana dalam keadaan dia sehat. Dari sisi yang lain, dari ucapan Rasulullah ini menunjukkan betapa banyaknya amalan kebaikan, dan juga menunjukkan ya, kasih sayang Allah yang sangat agung. Allah tidak menghitung posisi kita tatkala kita safar, kemudian ibadah kita tidak sempurna, kemudian dicatat dengan tidak sempurna. Ternyata ketidaksempurnaannya ini dimaklumi oleh Allah, diberi uzur oleh Allah, karena Allah SWT maha tahu tentang apa yang terjadi pada hambanya, sehingga Allah catatkan amalannya yang kurang tatkala safar atau tatkala sakit, sebagaimana amalan kebiasaan dia tatkala sehat dan dalam keadaan tidak safar. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ada orang yang meninggal dunia di atas ranjangnya, dia terhitung sebagai syuhada, terhitung sebagai orang yang mati syahid walaupun dia meninggal di atas ranjangnya. Mengapa demikian? Karena dia tatkala meninggal dunia di atas ranjangnya, dia sebenarnya menginginkan untuk berjihad bersama orang-orang yang berjihad ya. Itu khitabnya kepada para sahabat Rasulullah, disampaikan Rasulullah. Cuma dia tidak bisa berjihad karena sakit. Nah, kalau di masa kita ini ya, orang yang sakit ini bisa tercatat sebagai orang yang sedang thalabul ilmi atau sedang mengajar taklim atau orang yang sedang beramal soleh. Dia tidak bisa melakukan demikian itu karena dalam keadaan sakit. Jadi inilah jalan menuju kebaikan telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, sehingga yang demikian ini menjadi kerangka bagi kita di dalam beramal. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.